Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita berjumpa kembali pada seri keempat dari series Profesor Talk. Jadi kalau sebelumnya ada Siwit Talk, nah sekarang ada Profesor Talk yang mencoba mensosialisasikan tadi disampaikan oleh Pak Heru hasil-hasil penelitian terkini maupun dari orasi ilmiah. Ini luar biasa bagaimana menyambungkan ini jembatan ya Pak Heru antara kampus dan juga kepada praktisi. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya, Ita dari Unido Global Quality dan Standar Program Indonesia untuk mendampingi pemaparan dari narasumber kita yang akan memaparkan topik pengembangan produk berbasis makroalga dengan spesies atau jenis Caulerpa sp. Caulerpa sangat terkenal, cuman saya bertanya kepada beberapa anak muda generasi milenial, mereka agak kurang tahu nih Pak Heru untuk jenis Caulerpa ini. Nah, ini menjadi PR juga untuk kita mensosialisasikan salah satu pangan dari laut. Jadi Caulerpa atau dikenal dengan anggur laut atau di bahasa daerah lato atau lawi-lawi dan di bahasa Inggrisnya green caviar, ada yang bilang seperti itu, ataupun sea grape, salah satu komoditas yang saat ini sedang naik daun istilahnya atau menjadi populer kembali. Selain untuk konsumsi lokal, ternyata permintaan ekspornya sangat tinggi juga. Bapak Ibu, sebelum Profesor Eka memaparkan materinya, izinkan saya untuk membacakan biodata beliau. Ibu Profesor Dr. Insinyur Eka Nur Cahya Dewi MSc, beliau adalah guru besar dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Saat ini mengampu mata kuliah untuk hidrokoloid hasil perikanan, sanitasi dan hygiene pengolahan pangan laut, dan juga manajemen mutu dan keamanan pangan. Adapun riwayat pendidikan beliau, S1 di jurusan perikanan, Fakultas Peternakan Undip, saat itu masih Fakultas Peternakan ya Ibu. Lalu S2 beliau di Food Technology University of Humberside, UK, United Kingdom, dan melanjutkan S3 kembali di Undip di jurusan Manajemen Sumber Daya Perikanan. Profesor Eka tidak hanya aktif sebagai dosen dan juga guru besar, beliau juga mengampu beberapa jabatan atau profesi. Saat ini beliau adalah anggota Komisi Ketidakberpihakan pada Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan atau LPPMHP Semarang dari tahun 2017 hingga sekarang. Beliau juga adalah anggota Dewan Profesor Undip 2019 hingga 2024, Sekretaris PAK FPK Undip 2020 hingga 2023 tahun ini, dan pernah menjabat juga sebagai Ketua Program Studi Teknologi Hasil Perikanan FPK Undip periode 2008 hingga 2012, dan di 2016 hingga 2021, jadi 2 kali masa jabatan. Dan beliau juga aktif di beberapa kegiatan pengabdian masyarakat untuk teknologi pengemasan produk, tidak hanya rumput laut, ternyata baik komoditas bandeng dan juga untuk ikan-ikan air tawar. Selamat pagi, Profesor Eka. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Prof? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah setelah pertemuan terakhir itu tahun 2021, waktu itu bersama Dik Prof Joko dan juga Bapak Insinyur Widya Rusanto ya. Waktu itu terakhir nggih Pak Heru nggih seperti itu sepertinya nggih. Iya, masih ingat Pak Heru, Ibu Profesor masih ingat. Jadi sangat ditunggu ya Bu, kegiatan-kegiatan seperti ini untuk sharing, luar biasa. Terima kasih Bu Prof telah meluangkan waktunya di sela-sela jadwal Ibu yang sangat padat, tentunya ketika akan masuk siklus mahasiswa baru ya Bu, tentu penerimaan dan lain sebagainya sangat padat di kampus, tapi alhamdulillah beliau telah menyempatkan waktunya
untuk sharing bersama kita terkait pengembangan produk berbasis makroalga Caulerpa. Ibu Eka, kita memiliki waktu 1 jam, Ibu, untuk pemaparan. Nanti saya akan membantu Ibu mengingatkan apabila sudah mendekati 5 menit, akan mendekati, nanti izin saya ingatkan Ibu. Jadi, lalu setelah Ibu pemaparan, akan kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Seperti itu, Ibu, tidak apa-apa atau ada masukan? Oke, nanti terima kasih ini Mbak Ita Sualia SPI MSI yang sudah membuka acara ini ya, tanpa tadi MC-nya Mbak Mareta ya, Mbak Mareta, terus kemudian moderatornya nanti Mbak Ita. Terima kasih sekali sudah diberi kesempatan. Sebelum kita mulai, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih, juga menyapa audien yang telah berkenan hadir di sini. Diizinkan ya, Mbak? Oke, ya. Silakan, Ibu. Ya, pertama-tama ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Heru Sumaryanto MSI, kemudian juga Bapak Insinyur Sudari Pawiro MSc yang sudah tadi memberikan, beliau berdua sudah membuka, kemudian juga Mas Lutfi Nur Hamzah ya, yang muda saya sapa dengan Mas, kemudian yang sudah agak senior kami sapa dengan Bapak, semoga berkenan. Tadi Mbak Mareta juga sudah saya sapa, kemudian Mbak Ita, dan yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Artati ya, tadi di grup TSIN beliau belum bisa masuk. Saya japri beliau, Bu, monggo Bu masuk sumbang syarat Ibu, nanti diskusi kita, sharing-sharing kita supaya lebih rame, lebih mengena. Kemudian selain Ibu Artati, mungkin tadi ada Ibu Dekan saya yang Ibu Triwinarni yang sudah memberikan izin saya untuk bisa ini mengisi acaranya Bapak Heru Sumaryanto. Juga ini ada senior kami yang Ibu Sri Rezeki, Prof. Sri Rezeki. Beliau juga aktif di budidaya, tapi mix antara, kalau tidak salah, antara grasilaria, udang, dan juga ikan, ya, aktif di bidang budaya. Saya juga mengucapkan terima kasih ini ada Bapak Dasep Hasbullah yang belum saya kenal, belum pernah tatap muka, tetapi beliau kemarin saya WA yang divisi rumput laut di BPAP, saya disarankan untuk bertemu Bapak Dasep Hasbullah. Bapak matur nuwun sudah bergabung. Mohon nanti sharing-sharingnya juga Bapak tadi, Bapak Cawe-Cawe ya Pak Heru, tadi Bapak siapa sebetulnya? Saya sebetulnya ingin kenalan tapi ditulisnya Bapak Cawe-Cawe. Saya Mohon. alumni Undip juga, Ibu. Oh, begitu. J, Iya. Bu. Saya S1, S2, S3 dari Undip semua, Ibu. Oh, Mohon maaf begitu. namanya dibuat begitu. Iya, enggak apa. Jadi ini Mas ya, kalau begitu. Semuanya yang sudah berkenan hadir, ini tadi ada yang dari Luwu. Sebelum saya mulai sharing saya nanti juga mohon maaf apabila mungkin banyak kekurangan dari paparan saya. Juga ada paparan saya yang sebagian menggunakan bahasa Inggris, bukan apa-apa, tapi karena saya malas menggantinya. Jadi seperti itu, ya. Itu mungkin yang sempat saya sampaikan. Yang dari mana, nggih? Dari Luwu tadi juga ada. Mohon nanti kita sharing di sini. Tidak menggurui, tetapi salah satu tugas dari guru besar itu adalah memberikan pelayanan ya, tadi tidak hanya kepada mahasiswa, tetapi juga semoga apa yang saya paparkan nanti juga termasuk pelayanan kepada pengolah ya, UMKM ataupun pengolah masyarakat kecil ya. Kemudian saya mohon izin sebentar untuk share PPT saya, nggih. Apakah sudah kelihatan?
Oh, ini sebentar ini. Ya. Belum full Ibu. Belum, bentar. Mohon maaf ini karena saya tadi malam masih nambah-nambah, jadi kok belum kelihatan ya ini. Oh, saya ulangi lagi. Belum ya Mbak? Belum Mbak Ita belum kelihatan? Belum Bentar. Ibu, baru Ya. separuh ininya. Oh iya, separuh tampilannya. mungkin. Iya. Ya, saya ulangin aja. Ini saya tutup aja kok nggak bisa ya. Oh. Kenapa ya Mbak? Bentar. Nah. Bentar. Ini anak saya dimintain tolong malah pergi tadi. Waduh, biasanya bentar. Share screen ini sudah kelihatan di sini. Kalau di saya masih kecil Bu, Iya, atau yang bentar, di ya. kanan Punya saya pojok kanan sedikit. atas? Iya. Sedikit kelihatan. Iya, coba di bentar. Atau di co-hostnya aja, Mbak Ita. Kemarin Kan saya kelihatan. belum. Hah? Iya. Tempat saya kelihatan. Bentar. Saya juga kelihatan. Peluang produksi rumput laut. Iya, kelihatan Iya. cuman nggak full atau nggak Betul, apa-apa. nggak full. Oke. Ya, ini udah. Bisa. Kalau nggak Nah, yang kanan. Sudah. Nah, Ya. Sukses. Mohon maaf ini. Ibu. Tidak apa-apa. Jadi mohon maaf, jadi yang saya serahkan mungkin sudah sebentar ini loh kok kecepatan. Nah, jadi saya berusaha ini foto-foto saya, dokumentasi sendiri nggih. Jadi saya pilihkan ini yang yang berisi gitu. Nah, jadi nanti paparan saya akan ini ada pendahuluan, kemudian kekuatan dan tantangan, sedikit penelitian yang sudah kami lakukan ya, saya dengan tim, kemudian diskusi. Nah, ini rasanya tidak afdol kalau tidak mengeluarkan ini kekuatan kita ya, kesediaan lahan budidaya rumput laut di Indonesia. Nah, ini sepertinya untuk pembukaan saja Bapak dan Ibu sudah sering melihat seperti ini. Nah ini juga 10 provinsi penghasil rumput laut terbesar. Jadi ini belum masuk ke materi kami, belum masuk ke latoh atau kaulerva, tetapi ini mungkin masih masuk ke dalam Cottony dan Gracilaria ya, dan ada 10 provinsi penghasil rumput laut terbesar. Nah, ini juga kemarin terakhir hari Sabtu kemarin saya ikut webinar yang diselenggarakan oleh Jasuda ya, oleh Pak Budi, dan ada sebagian data-data yang saya ambil dari situ. Nah, yang menjadi keprihatinan kami ya, data-data itu antara yang dari Kementerian Kelautan, kemudian Badan Statistik, kemudian dari Astruli dan dari Arli itu tidak sama, dan itu mungkin bukan sekedar urun rembuk saja. Kami juga kadang-kadang kalau ada bimbingan mahasiswa menulis itu juga bingung ini yang betul yang mana, tetapi di grup rumput laut itu sudah sering disampaikan ya, dan sepertinya belum banyak atau belum ada tanggapan dari yang berwenang. Nah, kalau ini data yang kita tampilkan ini tidak sama dan mungkin agak memberikan sedikit keraguan, maka ini saya ikut-ikutan Pak Heru saja ya. Ikut-ikutan Pak Heru ini kalau ini tadi yang
yang rumput laut Caulerva dan Gracilaria. Ini tantangannya di budidaya, kemudian sinkronisasi data yang sudah kami sampaikan, kemudian fluktuasi harga yang kemarin mungkin selama pandemi atau sekitar tahun 2022 itu bisa naik meroket sampai ke harga 40.000 ya untuk kotoni. Dan menurut informasi baru-baru ini sekali lagi di grup PSIN itu sudah mulai menuju ke harga normalnya, yaitu sekitar 17.000. Nah, ini juga Black Campaign itu masih tetap ada dan alhamdulillah sudah bisa diatasi. Kemudian sertifikasi internasional ini yang ya sudah mulai diatasi, tetapi masih banyak kekurangan yang harus ditambahkan untuk sertifikasi ini. Nah, ini yang diversifikasi produk ini yang kami pilih ya nanti untuk disampaikan di sini, dan kami pilihannya kepada Caulerva, di mana minggu yang lalu seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sudari tadi, ada FGD ya, FGD di Takalar kalau tidak salah. Nah, sebetulnya kalau seperti ini ya pengen ya main-main ke sana, tetapi nanti mungkin yang dawuhi Pak Sudari ya Pak, nanti ikut ke pusatnya di mana yang Caulerva itu sudah dibudidayakan secara baik. Nah, seperti Bapak Heru Sumaryanto tadi, acara ini selain sharing tentang penelitian, juga izinkanlah kami sharing tentang pengalaman kami waktu mengikuti International Seaweed Symposium ya. Alhamdulillah saya bisa sampai ke Hobart ya, dan itu tadi yang saya sampaikan di depan, data dari rumput laut Indonesia itu sampai dipaparkan di main hall hotel counselor ini tidak sama ya. Jadi kebetulan waktu itu saya duduk di sebelah Ibu Citra. Ini Ibu Citra. Halo Ibu Citra, apakah mungkin beliau ada atau siapa mungkin yang seaweed lover juga yang ada di grup. Kebetulan saya duduk di belakang dengan Ibu Citra. Kami berdua rasa-rasan, wah ini bagaimana nih data tentang rumput laut kita itu tidak sama, dan ya menjadi keprihatinan kami yang hadir di sana mengapa bisa sampai begitu ya. Jadi ini selain kami datang juga kami, waduh ini kok tidak sama ya. Jadi saya kebetulan di foto ini Ibu Citra yang dari Unhas, dan ini Mbak Devi yang kuliah di Melbourne, dan Pak Budi yang dari Jasuda yang saya kenal. Yang mas-mas ini adalah beliau produsen kerajinan. Jadi beliau datang ke Hobart itu untuk ya mencari relasi, menawarkan produknya. Dan mungkin Bapak ini siapa nggih? Pak Heru saya juga enggak siapa. Pak Sudari, Bapak ini siapa? Nah, Pak Suryanto, beliau dulu ketua Astruli yang sebelum Pak Deni. Pak Doni sebelum Pak Doni. Oh, sebelum Pak Doni nggih, Pak Yes. Pak Suryanto nggih ini. Matur nuwun Bu Artati. Dan ini Mbak Devi itu sepertinya dari KKP juga nggih, Bu? Iya. Iya, Betul, itu staf KKP, staf kami di sini. Nggih. Dan ini yang agak kepotong ini adalah seaweed lover juga dari Ibu Dr. Nur Hasanah
ya dari UGM, dan kebetulan paper kami ini diterima sebagai poster. Nah, itu mungkin yang dari sisi pamernya ya Pak Heru, katanya enggak apa-apa Mbak, apapun yang dikerjakan boleh dipamerkan, boleh ya. Jadi untuk kemajuan kita semua. Jadi kalau mengenai seminar itu sendiri, yang banyak dibicarakan adalah mungkin ini gas metan seperti Bapak Sudari tadi, biostimulan ya. Kalau seperti kami yang kerjakan yaitu Kaulerpa itu sama-sama dari negara Vietnam ya. Waktu saya berdiri di depan poster saya, seorang researcher dari Vietnam itu menyampaikan, oh ini sama yang kami kerjakan di Vietnam. Jadi Bapak dan Ibu pecinta rumput laut atau seaweed lover, nanti kalau Bapak dan Ibu mengharap ini Kaulerpa, ini saingannya yang jelas pasti itu sudah dari Vietnam ya, juga mungkin dari Malaysia ya, yang serumpun. Kemudian tadi saya balik lagi yang ini yang Black Campaign itu Tobacco isu itu kami diperkenalkan oleh Bapak Widodo Farid Ma'ruf atau yang sering diaturi dengan Pak Farid. Beliau menyarankan, Dek, ambil aja itu keamanan rumput laut atau Tobacco isu yang sejak saya kuliah, yaitu saya sejak S1 tentang S1 rumput laut, kemudian S3 saya tentang rumput laut, dan ini masih dipersoalkan ya, status rumput laut hasil olahannya keraginan tetap dalam daftar produk organik di periode, dan alhamdulillah ini kami sadur juga kami sadur dari grup tercinta kita TSIN. Dan seperti yang kami sampaikan, itu tadi pembukaannya, sekarang kami ingin konsentrasi di Kaulerpa. Jadi menurut tadi permasalahan, kita harus bisa melaksanakan diversifikasi produk. Nah, kebetulan kami memilih Kaulerpa. Jadi penelitian ini kami mulai sejak sebelum COVID ya, kemudian nambah juga banyak mahasiswa kami yang mengambil tentang Kaulerpa, dan dari mereka juga kadang-kadang ide yang cemerlang itu muncul, sehingga alhamdulillah banyak sekali topik-topik yang bisa kami kerjakan ya bersama mahasiswa kami tentang Kaulerpa. Saat ini juga kami kalau semua rame-rame membuat tempe dengan rumput laut Cotonie sargassum, kami mencoba dengan Kaulerpa, tetapi hasilnya belum ada. Jadi saya belum bisa matur kepada Bapak dan Ibu, juga anak-anakku mahasiswa kalau mungkin ada yang hadir tentang hasilnya. Kemudian saya juga tidak begitu paham ini yang tadi yang FGD, Pak Sudari yang tadi, ini yang saya tahu Bu Maria, entah beliau ada di sini atau tidak. Beliau ini sangat penggiat rumput laut. Kaulerpa juga ada, algarium juga ada, macam-macam. Di antara 4 ibu ini, saya tidak tahu apakah ada beliau yang hadir di sini. Nanti kita bisa bekerja sama, bisa ya saling sharing lah ya. Karena di rumput laut yang TSIN itu banyak sekali ya akademisi juga. Tadi eksportir, kemudian pelaku usaha, macam-macam. Ini saya ambil juga yang gambar ini. Saya ambil juga di grup TSIN, tapi kok bagus sekali ya, maksudnya bulir-bulirnya itu berisi sekali. Nah, apa rahasianya? Mungkin
nanti Bapak yang sudah berpengalaman di budidaya bisa menerangkan kepada kami, sharing-sharing, sehingga nanti kalau kami mengambil sampel itu sesuai dengan tujuan. Ya. Nah, ini mengapa memilih Caulerva racemosa. Mohon maaf kalau ini mungkin saya menyebutnya tidak tepat, nanti mohon disampaikan pembetulannya saja. Monggo saya aturi, saya persilahkan ya. Nah, ini kandungan klorofilnya tinggi, bisa digunakan sebagai pewarna, tetapi ya pewarna kalau hanya diekstrak saja, tentu saja warna itu akan mudah hilang, karena kita tahu kalau semua yang berasal dari alam, natural, itu adalah tidak long lasting, tidak bisa bertahan lama. Sehingga bagaimana caranya? Kita harus berusaha mengolah supaya bisa lebih lama. Ya. Kemudian ini bioaktif, jelas, sehingga nanti banyak yang bisa kita kerjakan dengan si Caulerva ini. Nah, sebetulnya kami dulu ada penelitian, Bapak Widodo Farid Ma'rum sudah mulai melaksanakan penelitian ini sejak tahun 2013 dan sudah kami berikan juga ke tikus, hewan coba, untuk sebagai anti diabetes ya. Ini tidak kami masukkan karena itu sudah penelitian kami pada tahun sekitar ya 2015 ya, sehingga kami menyuguhkan di sini kepada Bapak dan Ibu sesuatu yang mungkin belum pernah kami tampilkan. Tetapi ini adalah kandungan dari racemosa. Waktu itu mahasiswa kami pergi ke Jepara, dan di Jepara belum banyak yang membudidayakan seperti sekarang ini ya. Jadi mahasiswa kami harus meminta tolong kepada nelayan untuk mengambil karena dia tumbuh di kedalaman lebih dari 5 meter. Jadi minta tolong nelayan. Dan ketika kita analisa, hasilnya adalah sebagai berikut ya. Ada crude fiber, kemudian karbohidrat, ini fat juga ada, proteinnya juga ada. Nah, yang paling besar kandungan ini, kebetulan kemarin saya mendapat kiriman ini, platoh dari Jepara, dan saya simpan di kulkas. Hari ini sudah airnya sudah keluar semua, sineresis, kemudian sudah tipis sekali ya, sudah tipis. Nah, ini juga kandungan ini sudah kami teliti ya, ternyata ini kandungan asam glutamatnya yang memberikan rasa gurih itu juga tinggi. Kemudian ini yang sudah kami lakukan, baru saja bulan Desember kemarin, artikel kami terbit di IFRJ, sehingga saya baru berani mengiyakan tawaran Pak Heru, karena insya Allah ini sudah bisa kami sajikan di sini ya. Kalau kemarin belum terbit, jadi saya sebentarnya. Alhamdulillah ini sudah bisa. Kemudian ini yang kita ambil ya sebagai anti kanker, anti bakteri ya, anti inflamasi, anti diabetik, ini yang sudah kami sampaikan tadi di depan, bisa menurunkan glukosa darah. Nah, kemudian ini saya juga mensitir apa yang sudah banyak dilakukan. Nah, ini hasil uji proksimat laboratorium Balai Besar Budidaya Air Payau. Nah, seperti ini. Jadi tampaknya apa yang
kita hasilkan yang kita ambil dari perairan bebas dan dari budidaya itu ya sedikit berbeda ya, sedikit berbeda karena ya memang tempat tumbuhnya, kemudian nutrisinya ya berbeda. Dan yang sampai sekarang kami rasakan, mohon maaf kalau pernyataan kami ini tidak benar, nanti mohon dikoreksi. Yang hasil dari Balai Besar Budidaya Air Payo itu tidak bisa kontinu setiap tahun ada karena anggur laut ini sangat dipengaruhi oleh salinitas sehingga pada waktu mahasiswa kami mau penelitian pas gelombang pasang pada waktu itu bulan Februari kemarin ada gelombang pasang yang besar itu di Jepara susah sekali didapatkan sehingga mahasiswa kami belum bisa penelitian ya. Mungkin untuk penggiat budidaya atau seaweed farming, apakah ada pengaruh ya climate changes ini terhadap hasil budidaya? Nah, di sini kami sampaikan seperti ini kalau budidaya yang dianjurkan untuk bisa diolah itu kalau saya kurang betul nanti mohon dibetulkan ya Bapak dan Ibu. Ini masih banyak yang bulir-bulirnya yang masih putih. Sehingga pada waktu diteliti antioksidannya itu tidak seperti yang disampaikan di jurnal-jurnal. Jadi waktu itu kami juga bingung loh, ini betul Caulerva ya, tapi kok antioksidannya tidak seperti yang disampaikan di jurnal-jurnal. Sehingga setelah kami diskusikan mungkin itu karena umurnya yang belum matang. Sehingga Bapak dan Ibu nanti peneliti kalau ingin mengadakan penelitian ya harus bahan ini betul-betul diperhatikan. Nah, ini gambarnya ini adalah sama. Ini kelihatan tidak begitu berisi ya. Kalau bahasa Jawa itu mentes-mentes gitu ya. Nah, ini kami dapatkan, sampel ini kami dapatkan sekitar tahun 2000 sebelum COVID ini bulirnya itu bulirnya sangat mentes atau sangat berisi. Atau karena saya membuat fotonya saya dekatan sekali sehingga bisa seperti ini ya. Ini juga kurang. Dan yang ini adalah yang Caulerva yang berasal dari alam ya. Dari alam seperti ini. Nah, mungkin nanti bisa menjadikan pertanyaan apakah climate changes itu akan mempengaruhi ini kandungan dari antioksidan yang sudah kami teliti itu apakah ada pengaruhnya dan seberapa besar pengaruhnya. Nah, ini penelitian yang hasil kami tadi. Kalau hanya ekstrak saja itu ya hasilnya cepat hilang, warnanya juga cepat hilang, mungkin sehari 2 hari hilang ya, apalagi kalau kena panas. Nah, maka kami mencoba melakukan enkapsulasi. Nah, ini Caulervanya dan kami coating ya dengan gelatin yang berasal dari ikan, yaitu yang jelas ini bagi agama tertentu itu sangat halal ya, jadi tidak usah diragukan kehalalannya. Dan setelah melalui penelitian yang bermacam-macam, penelitian yang dilakukan oleh tim, coating yang berupa fish gelatin dan arabic gum itu adalah yang terbagus untuk mengenkapsulasi atau melindungi zat warna yang ada di dalam Caulerva, yaitu klorofilnya.
Dan pada penelitian kami lihat apakah pengaruh panas ya selama pengolahan dapat merubah klorofilnya, antioksidan, kemudian kami lihat dengan FTIR, SEM, total phenol, color, PSA, dan degradation kinetic. Nah, ini adalah hasilnya ya. Hasil yang sudah kami lakukan. Kami tahu bahwa klorofil itu rusak pada suhu pemanasan di atas 100 ya, tapi ya namanya penelitian kan ya keingintahuan kami sudahlah ini kita coba nggak apa-apa. Dan balik lagi ke sini tadi sebentar. Ini kami menggunakan proses enkapsulasinya ini menggunakan freeze dryer ya, karena dicoba dengan menggunakan spray dryer itu banyak partikel mikrokapsul yang menempel di alat tersebut. Nah, ini total phenolic compound seperti kita ketahui. Fenol ini adalah sebagai antioksidan. Seberapa kerusakannya? Nah, ini Bapak dan Ibu, ini ya, ini yang hijau ini yang 100 penurunannya yang paling tinggi karena suhunya kami coba sampai dulunya 100, kok masih bisa dilakukan. Kemudian kami naikkan 120, 140 dan 160. Nah, ini hasilnya antioksidannya ya ini 160 ini ya sudah tidak mengandung antioksidan. Nah, ini warna yang perubahannya mungkin kalau angka-angka ini, jadi kami coba pemanasan 120 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 1 jam, 2, sampai 160. Nah, ini juga partikel size-nya ya. Memang ini kami sampaikan dulu yang harus penelitian yang harus menggunakan peralatan. Jadi mohon maaf kami juga peralatan ini tidak bisa di Undip saja di Semarang. Kami harus ya ada sebagian yang kami kerjakan tidak di Undip. Nah, ini. Nah, apakah klorofilnya itu tidak rusak ya? Nah, ini kami jawab dengan menggunakan FTIR. Nah, ini di sini sekitar ini karena adanya coating material tadi, klorofil yang ada di dalam Caulerva itu masih bertahan. Nah, bertahannya seberapa tadi sudah kami sampaikan. Nah, ini kontrol ini yang tidak mengalami pemanasan, dan ini yang ya masih bisa 160 ya, 160 masih bisa, tetapi warnanya sebagai pewarna juga sudah tidak bagus, juga kandungan fenol, kandungan klorofilnya sudah rusak. Nah, ini kita lihat morfologinya 120. Nah, yang ini masih kecil ya, kerusakan mikrokapsulnya masih utuh. Kemudian yang 160 ini, nah semakin sudah besar. Nah, itu tadi yang penelitian yang sudah kami lakukan. Kemudian kami juga mencoba membuat minuman yogurt ya dengan menggunakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Produk ini nanti setelah selesai bisa kami tunjukkan kepada Bapak dan Ibu
warnanya masih ada, sudah saya simpan di kulkas saya selama hampir 2,5 tahun. Nah, ini seperti ini penelitian yang sudah kami lakukan. Kemudian ini adalah penelitian dari mahasiswa kami. Kalau yang tadi menggunakan peralatan mungkin yang harus di laboratorium, harus menggunakan freeze dryer, ini adalah bisa digunakan, bisa disampaikan untuk UMKM ya. Kemudian kalau mau berwirausaha juga bisa. Ini adalah tadi ekstraksi pewarna dari racemosa, kemudian diaplikasikan di mie ya, untuk mie bakso enak sekali ini. Kemudian ini warnanya tadi sudah kami sampaikan. Ini penelitian juga kami mendapatkan dana dari kolaborasi antar PTMUH. Kebetulan Ibu Citra menjadi ketuanya dan kami ketemu di Jeju waktu itu, waktu ada International Seaweed, dan sebetulnya anggotanya adalah teman kami dari Prodi Budidaya, yaitu almarhum Bapak Agung. Tapi waktu itu beliau tiba-tiba dipanggil ya oleh Yang Kuasa, sehingga Bu Citra ketemu saya ini di Jeju, udah Ibu aja yang gantikan. Jadi ini juga sudah kami submit di Kanrea, yaitu di jurnalnya dari Unhas. Ini kemarin ketemu di Hobart, dan ini Bapak Daniel ya, yang Prof Daniel yang sekarang jadi dosen di Monash University. Jadi kami tidak hanya itu tadi, kemudian ini juga penelitian kolaborasi dengan Universitas PTNBH yang lain, di mana anggotanya ada dari Airlangga dan dari Universitas Gajah Mada. Di masing-masing anggota harus menghasilkan luaran yang nanti harus dilaporkan ke Dikti. Nah, ini adalah saya mencoba untuk sebagai antibakteri ya, dan kami coba ini di produk yaitu fish bubble potato, jadi seperti kroket tapi dalamnya itu ada ikannya dan terbuat dari kentang. Nah, ini kami coba untuk ya ini masih laboratorium sekali, masih menggunakan coating, tapi ingin membuktikan bahwa Caulerva tadi bisa berfungsi sebagai anti jamur ya. Ini yang diberikan coating, ini tidak diberikan packaging coating tadi. Nah, ini kandungan yang ada di produk kami. Kemudian, nah ini setelah 3 hari yang tidak ada coatingnya, ini seperti ini. Kemudian yang ada coatingnya ya tumbuh, tapi tidak sebanyak yang tidak menggunakan coating. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi produk Caulerva bisa sebagai anti jamur. Dan yang terakhir dari penyampaian PPT saya, ini baru dikerjakan oleh mahasiswa kami, belum ada hasilnya. Nanti insya Allah kalau ada sharing-sharing lagi, kami sampaikan. Jadi mahasiswa kami itu mempunyai ide blended ya, antara Caulerva dan Cottony. Jadinya ini ya seperti nori tapi asalnya malah dari Caulerva dan ini Cottony. Kemarin mahasiswanya menghadap saya sampaikan, coba ini sudah musim Caulerva, kamu cari yang warnanya yang hijaunya itu hijau mantap. Ini kan masih ada putih, mungkin belum cukup umur, sehingga hasilnya ini yang nori dalam tanda petik. Biasanya nori kan banyak dilakukan, ini mungkin sudah ada yang
sudah ada yang penelitian menggunakan ulva, tapi ternyata menggunakan latoh ini juga bisa ya. Dan nanti juga mohon saran dari Bapak dan Ibu, semoga kami semua yang di sini, yang di akademisi ini bisa lebih berperan aktif melaksanakan penelitian. Ini kesimpulan kami ya. Kesimpulannya mungkin agak pindah jalur ini kok ke budidaya, karena sampai sekarang itu tadi yang kami sampaikan bahwa tidak semua waktu dari bulan Januari sampai Desember itu kaulerva hasil budidaya tidak tersedia, sehingga harganya bisa sampai meroket. Dan mungkin mohon masukan, alhamdulillah kita nanti bisa bekerja sama. Dan saya sebetulnya kepengennya itu kalau sudah ada apa belum ya kemarin itu yang SNI tentang kaulerva, karena tadi Bapak Sudari menyatakan ini sudah dilakukan EPD. Dan ini yang terakhir, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Seaweed Lover, juga kalau ada mahasiswa yang hadir di sini, semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan setitik pencerahan begitu, supaya lebih banyak lagi penelitian dilakukan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.